Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya beri judul Menyanggah Data KPU. Saya membahas cara menyusun data tandingan KPU dalam menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil, bebas, dan rahasia. Saya yakin petugas partai sudah mengetahui, namun apakah sudah dikerjakan? Ini pertanyaannya. Sebelum dimulai, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman agar video ini bisa ditonton oleh semua orang. Pada video sebelumnya, saya yang berjudul Menangkal Kecurangan Pemilu, pada pembahasan daftar pemilih tetap ada satu hal kekurangan, yaitu pada saat Ketua RT dan Ketua RW mencermati DPT, Ketua RW harus mengkoordinasi dengan PPS di kelurahan atau desa. Karena telah ditemukan adanya warga yang masuk kepada TPS RW yang lain yang berdekatan. Suksesan pemilu, suara Anda betul-betul sangat diharapkan. Kita mulai. Pada saat kampanye sekarang ini, biasanya semua sumber daya yang ada pada partai dan atau calon presiden dan wakilnya, atau anggota dewan, juga anggota DPD, semua terfokus pada kampanye pemenangan masing-masing calonnya. Sebetulnya pada saat yang sama, partai dan atau presiden dan wakilnya, anggota dewan, juga anggota DPD dapat membuat tim kerja yang bisa membangun jaringan pengumpul data hasil pemilu seperti halnya yang dilakukan oleh KPU. Dengan demikian, pada saat KPU mengumpulkan data dari masing-masing TPS, demikian juga tim dari partai dan atau calon presiden dan wakilnya, anggota dewan dan DPD juga melakukan hal yang sama. Pesan saya, membuat tim kerja ini jangan menunggu pengumuman hasil pemilu, tapi sekarang, karena saatnya memang sekarang. Dengan demikian, jika terjadi adanya indikasi kecurangan, maka partai dan atau calon presiden dan wakilnya, calon anggota dewan, juga calon DPD dapat langsung menyanggah karena sudah mempunyai data yang lengkap dan setara dengan data yang ada di KPU. Bagaimana caranya? Ini yang akan kita bahas. Terlebih dahulu, partai dan atau calon presiden dan wakilnya, calon anggota dewan, juga calon DPD membuat tim kerja pengumpul data hasil pemungutan dan perhitungan suara pada tingkat kelurahan atau desa, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, dan pusat. Pada pelaksanaan pemilu, KPU secara berjenjang mengumpulkan hasil pemilu. Dengan cara yang sama, tim ini juga bekerja. 1. Tim kelurahan atau desa mengumpulkan data berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara yang diterima oleh para saksi masing-masing di TPS, kemudian merekap dan mengirimkan kepada tim di kecamatan. Berita acara ini merupakan data primer yang tidak boleh hilang. Hati-hati, tidak boleh hilang. Kedua, tim kecamatan mengumpulkan data yang diterima dari tim kelurahan atau desa. Kemudian mereka mengirimkan kepada tim kabupaten. Data dari tim kelurahan atau desa tidak boleh hilang. 3. Tim kabupaten kota mengumpulkan data yang diterima dari tim kecamatan, kemudian merekap dan mengirimkan kepada tim provinsi. Data dari tim kecamatan tidak boleh hilang. Pada tingkat ini, untuk DPRD tingkat 2, pengumpulan dan perhitungan data selesai. Keempat, tim provinsi mengumpulkan data yang diterima dari tim kota atau kabupaten, kemudian merekap dan mengirimkan kepada tim pusat. Data dari tim kabupaten kota tidak boleh hilang.
Pada tingkat ini, untuk DPRD tingkat 1, pengumpulan dan perhitungan data selesai. 5. Tim pusat mengumpulkan data yang diterima dari tim provinsi, kemudian merekap data. Data dari tim provinsi tidak boleh hilang, sehingga apabila diperlukan penelusuran data dari tim kelurahan desa, sudah siap dan valid. Di sini seluruh data untuk presiden dan wakilnya, anggota DPR dan anggota DPD sudah siap. Sehingga apabila terjadi perbedaan data yang disajikan oleh KPU, maka keberadaan data ini dapat dipergunakan untuk menyanggah dengan argumen yang valid dan meyakinkan. Sebagai catatan, pertama, jangan menganggap remeh berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara di TPS sebagai data primer. Yang kedua, pengumpulan data harus menyeluruh di semua wilayah, tidak boleh sampel-sampel. Yang ketiga, pengumpulan data dapat menggunakan handphone dengan aplikasi yang sangat sederhana. 4. Tim harus bekerja secara profesional dengan waktu yang singkat untuk mendapatkan hasil yang akurat. Sebagai penutup, perhitungan suara yang dilakukan KPU jika ternyata sama dengan pengumpulan data yang dilakukan oleh peserta pemilu secara berjenjang, dapat menjadi bukti penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.